yang pertama saya akan sampaikan yaitu sejarah perkembangan komputer. Komputer saat ini sangat terjangkau dan memiliki banyak bentuk. Komputer tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, jam tangan, kacamata, bahkan menyatu dengan beragam benda yang kita sebut sebagai Internet of Things. Akan tetapi, tidak banyak yang mengetahui bahwa komputer memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejarah mesin komputasi dimulai bahkan jauh sebelum Masehi, yaitu plus per min 2400 BC dengan Abacus. Komputer dapat diprogram yang dirancang oleh Charles Babbage dengan pemrograman pertanyaan ialah seorang wanita bernama Ada Lovelace. Model komputasi yang melahirkan komputer elektronik yang dipakai saat ini ialah mesin ini diciptakan oleh Alan Turing. Mesin Turing merupakan model komputasi sebuah mesin abstrak yang mengolah simbol pada sepotong pita dengan mengacu ke sebuah tabel aturan. Mesin Turing dapat mengimulasi logika algoritma yang dirancang. Mesin abstrak sederhana ini menjadi dasar pengembangan bahasa-bahasa pemrograman dan teori otomata yang mendasari otomatis. Di tingkat SMP, siswa telah menjadi sistem komputer dan mengenal bahwa komputer bisa terdiri atas komputer personal, mini komputer, dan mainframe. Yang kedua, ada aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Yang pertama, aspek ekonomi. Industri perangkat keras dan perangkat lunak berkembang sejak ditemukannya komputer. Mula-mula perusahaan perangkat keras, mainframe, dan mini komputer yang muncul, misalnya IBM, Hitachi, Univac, dan berbagai merek lainnya. Pertumbuhan yang pesat tersebut diakibatkan dari nilai tambah atau manfaat, atau bisa disebut dengan value, dari teknologi informasi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Dari sisi konsumen, value tersebut dirasakan di berbagai aspek kehidupan. Pada dasarnya, value tersebut berupa suatu kemudahan dan kenyamanan untuk melakukan suatu aktivitas, serta kemudahan untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan pihak yang menawarkan layanan. Oleh karena itu, hasil pemikiran intelektual tersebut perlu dilindungi secara legal agar tidak menimbulkan sengketa. Yang kedua, ada aspek hukum. Perangkat lunak merupakan hasil buah pikir atau karya intelektual manusia, seperti halnya buku atau karya lainnya. Oleh karena itu, perangkat lunak harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Ada beberapa jenis lisensi perangkat lunak. Yang pertama, lisensi komersial. Yang kedua, lisensi gratis atau freeware. Yang ketiga, lisensi open source. Yang keempat, lisensi domain publik. Lisensi komersial. Lisensi komersial adalah lisensi yang bersifat paling restriktif atau mengikat. Sesuai namanya, lisensi ini biasanya diterapkan untuk perangkat lunak yang berbayar. Penggunaan hanya diperbolehkan menggunakan perangkat lunak setelah membayar suatu harga tertentu kepada pembuat perangkat lunak. Selain itu, dalam penggunaannya pun biasanya terdapat berbagai aturan yang mengatur hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pengguna selama masa pemakaian. Misalnya, hanya boleh menginstalasi dalam jumlah tertentu atau pada perangkat tertentu. B. Lisensi gratis atau freeware. Sebagian perangkat lunak mungkin disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal dari sebuah sumber tertentu yang disediakan oleh penggunanya. Meskipun perangkat lunak tersebut disediakan secara gratis, bukan berarti tidak ada batasan yang diatur dalam lisensi. Yang ketiga, ada lisensi open source. Lisensi open source adalah lisensi yang memperbolehkan pengguna untuk tidak hanya menggunakan perangkat lunak tersebut, tetapi juga untuk melihat atau mengubah dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Yang keempat, ada lisensi dominan publik. Lisensi dominan publik adalah jenis lisensi di mana semua hak cipta terhadap perangkat lunak telah dilepaskan oleh si pembuat perangkat lunak, sehingga kepemilikan perangkat lunak tersebut diberikan kepada masyarakat umum. Istilah haki dan hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, yang memiliki pengertian pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia. Yang C adalah informatika untuk masa depan.
Kreativitas dan inovasi berawal dari berpikir dan berimajinasi. Banyak penulis dan sastrawan yang berani mengungkapkan bayangan mereka akan masa depan. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mendeklarasikan suatu konsep bernama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDG yang berisi tujuan yang harus dicapai pada tahun 2030 agar suatu bangsa dapat menjadi bangsa yang maju secara berkelanjutan. SDG merupakan berkelanjutan tujuan pembangunan Millennium Development Goals atau MDG. Karir dan studi lanjut di bidang informatika. Di masa kini dan masa yang akan datang, penerapan informatika di berbagai bidang adalah sebuah keniscayaan. Saat ini, sudah tidak aneh apabila ada seorang yang berkarir di bidang pemasaran menguasai analisis data dalam bentuk inteligensi bisnis atau seorang ahli biologi yang mengolah data genetika dengan membuat program komputer. Yang pertama, karir di bidang informatika. Mereka yang bekerja di bidang informatika jarang sekali mengatakan bahwa mereka bekerja di bidang informatika. Biasanya, mereka lebih cenderung menyebut mereka memiliki karir di bidang teknologi informasi atau yang di dalam bahasa Inggris disebut information technology atau IT. Menurut Profesor Peter G. Denny, seorang peneliti terkemuka yang banyak melahirkan tulisan ilmiah terkait keprofesian di bidang informatika, suatu profesi harus memiliki 4 ciri yang khas. Keempat ciri tersebut seperti berikut. Yang pertama, mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Profesi informatika berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia atas kemampuan komputasi komunikasi yang efektif. Hal ini juga didorong oleh perkembangan teknologi yang makin cepat dan makin melebur dengan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Yang kedua, mengodifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Kumpulan prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kurikulum yang dibuat oleh SDM dan IE, program studi di perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga pelatihan merupakan salah satu wujud kodifikasi prinsip-prinsip di bidang informasi yang dapat diakses oleh seseorang profesional di bidang informatika. Yang ketiga, mengodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. Hal ini salah satunya diwujudkan dan diakui melalui sertifikat kompetensi profesional yang telah dijelaskan pada unit sebelumnya. Yang keempat, menetapkan standar kompetensi etika dan praktik. Ini menjadi standar bagi seorang profesional di bidang informatika untuk berperilaku dan bersikap dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Berdasarkan peran informatika, Prof. Denny membagi profesi di bidang informatika dalam 3 kategori, yaitu profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, profesi yang syarat dengan informatika, serta profesi yang memberikan dukungan teknologi informatika. Secara spesifik, profesi di bidang informatika dapat dibagi-bagi menjadi beberapa profesi pekerjaan atau job title yang memiliki deskripsi serta tanggung jawab yang berbeda. Secara lebih rinci, beberapa pekerjaan di bidang informatika diberikan pada tabel berikut. Ilustrasi di samping terjadi karena banyak badan usaha melakukan transformasi di bidang dengan menerapkan teknologi informasi dalam berbagai proses yang mereka lakukan. Disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir di bidang informatika sebagai konsep formal dan teknik elektro sebagai elemen perangkat keras. Dalam bidang informatika yang telah dipelajari, terdapat 5 pilar yang terdiri atas sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Berdasarkan Computing Curricula tahun 2005, terdapat ilmu disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Computer Engineering. Yang kedua, Computer Science. Yang ketiga, Information System atau Sistem Informasi. Yang keempat, Information Technology atau Teknologi Informasi. Dan yang kelima adalah Software. Yang ketiga ada stratifikasi di bidang informatika. Kompetensi di bidang informatika tidak hanya dapat diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi yang disahkan dalam bentuk ijazah belajar informatika, bisa dari sumber apapun. Hanya 2 modul yang mau diperlukan untuk belajar informatika, yaitu rasa ingin tahu dan semangat yang tinggi. Stratifikasi dapat diperoleh dari produsen perangkat keras maupun perangkat lunak, lembaga profesional, asosiasi profesi maupun pemerintah. Lembaga stratifikasi fokus kepada definisi kompetensi dan pelaksanaan ujian.
mempedulikan proses belajar sebelumnya. Artinya, seseorang yang tanpa belajar formal juga bisa mengikuti stratifikasi. Beberapa perusahaan berputasi yang menyediakan stratifikasi yang diakui secara internasional antara lain seperti pertama ada Microsoft menawarkan stratifikasi mulai dari stratifikasi pemakaian produk seperti Microsoft Office, NIT, SQL, Server, dan Azure, serta stratifikasi terkait keprofesian seperti Data Scientist dan Data Engineer. Yang kedua ada Google, menawarkan stratifikasi penggunaan produk seperti Google Suite dan juga stratifikasi terkait keprofesian seperti Android dan Google Cloud Platform. Yang ketiga ada Oracle, menawarkan stratifikasi terkait produknya seperti Java, OCGP, dan SCGP. Terakhir ada Cisco, menawarkan pelatihan terkait jaringan seperti CCNA. Sekian dari kami, terima kasih.